Oder sampai di episode kedua. Biasa. Padahal kita cuma iseng-iseng berhadiah aja, Iseng-iseng tapi berhadiah. ternyata banyak narasumber yang mau datang dan kerso rawuh di sini. Dan malam hari ini, Oder temanya apa, Risma? Apa ya temanya? Spiritual dan religi. Makanya malam hari ini kita menghadirkan orang yang expert di bidangnya. Ya, jadi setiap tema yang kita adakan kan pasti orang yang expert. Harus yang sesuai juga ya. Jadi informasinya akan lebih valid dan dapat menjadi pencerahan. Betul. Seperti dan masa sini, depan. Siapa? Masa depan siapa? Saya. Oh ya. Dengan siapa? Dengan siapa ya? Belum kelihatan ini. Ada Gus Hasan yang kita takdimi petua-petuanya. Selamat malam, assalamualaikum Gus. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun rawuhipun Gus Hasan. Kerso rawuh di podcast Jeder. Malam hari ini temanya spiritual dan religi. Niki teng mriki niki tiyang bodoh kabeh sing kepengin ngaji. Sama bodoh. Ini adalah jamaah-jamaah yang tersesat di jalan yang diinginkan oleh dan sekarang meminta pencerahan dari panjenengan Gus. Oke, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, dari semuanya. Amin. Gus Hasan ini dari pondok napa nggih Gus? Soleh-soleha. Soleh-soleha. Alamatnya berada di Tambak Sari Kidul, RT 6, RW 2, Jalan Penatusan. Kecamatanipun mlebet Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngaji terus mau nyantri mondok bisa di tempatnya Gus Hasan di Tambak Sari, Pondok Pesantren Soleh Solehah, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Gus langsung. Niki wong bodoh ajeng takon Gus. Jadi kita kan generasi muda Gus. Kata sing kadangkala salah memahami berita, salah tafsir dan kagetan Gus. Gumunan kagetan nek wonten berita sing lagi viral. Lah niki menurut pandangan agama Islam, menurut Al-Qur'an dan hadis kita nyuwun pencerahan. Nggih, siap mulai dari berita-berita yang akan ditampilkan nggih Gus? Nggih, insyaallah. Langsung ini? Bisa dijawab. Bisa, oke. Apa? Kasus pemerkosaan 6 santriwati di Semarang. Mengapa kekerasan di pondok pesantren semakin meluas bisa dilakukan terselubung oleh pihak-pihak. Oke, niki Gus. Nggih. Terus banyak orang tua yang sekarang menemui keresahan kurangnya kepercayaan terhadap pondok-pondok pesantren karena viralnya berita-berita pondok pesantren itu sering terjadi hal-hal yang pelecehan seksual, eksploitasi santri. Menurut pandangan Gus Hasan, apakah masih banyak pondok yang kredibilitasnya itu memang baik, patut untuk dititipkan putra-putrane, dan bagaimana cara membangunkan kepercayaan lagi mungkin ya? Betul sekali. Orang tua ini terhadap pondok pesantren Gus. Sebelumnya selamat malam untuk semua pemirsa Poder ya. Yang katanya kagetan tadi. Kagetan. Barangkali dulu pas lahir belum digebiak gitu. Jadi lahirnya barangkali bledek. Nah, apa tadi? Keresahan orang tua terhadap iya. pondok pesantren yang sekarang banyak beritanya. Iya, sebetulnya itu kan hanya sebagian kecil lagi, hanya beberapa. Kalau pondok pesantren itu kan banyak sekali, dan insya Allah semuanya baik, gitu. Ketika ada kejadian yang seperti itu dikembalikan oknumnya, gitu. Oknum dari pondok pesantren. Mungkin pengasuhnya atau mungkin ustadznya. Nah ini kadang-kadang satu yang kurang pas, akhirnya semua kan kena kayak gitu. Jadi
Untuk mungkin orang tua yang kepingin memasukkan anak-anaknya ke pondok itu bisa tanya-tanya dulu, atau mungkin melihat dulu, atau mungkin dari track recordnya dan pondok bisa tersebut. Jadi itu sebetulnya hanya kasus saja. Ketika terjadi kasus seperti itu, Gus, apakah tidak ada pengawasan di pondok itu sendiri atau seperti apa, Gus, kira-kira, Gus? Kalau pengawasan sebetulnya ada, cuma kan memang kalau di pondok ada istilah ini ngaji kitab taklimul muta'alim, di mana kita itu harus nurut dan pekti sama ustadz sama kiainya, kan kayak gitu. Jadi kadang oknum ini mainnya brainwash. Oh iya, benar banget. Cuci otak. Dari kamu deh, yang perempuan. Iya. Dari sudut pandang perempuan. Ngapunten nih Gus, biasanya yang terjadi itu kan justru ustadznya ya yang melakukan hal tersebut. Iya. Itu apakah memang benar-benar ya terjadi sesuai dengan berita yang muncul, dan logikanya bagaimana ya loh? Seharusnya ustadz itu kan sebagai panutan kita nih ketika di pondok. Itu bagaimana itu, Gus? Jadi kalau mau jalan panjang ini, panjang. Begini, kadang-kadang di Indonesia ini yang ramai ini lebih mengutamakan ritual, tapi kadang melupakan spiritual. Gitu. Kasus seperti misalnya kalau di mana di luar lah, di luar kan ada negara yang mungkin bukan negara Islam atau apa, tapi orang ketinggalan HP atau tas di sana aman. Tapi di Indonesia setengah jam saja HP ketinggalan ini hilang. Nah, ini padahal notabene-nya Indonesia ini negara yang paling banyak penduduk muslimnya. Ini kan aneh. Apa sebabnya? Yaitu karena kadang-kadang ritualnya yang diutamakan, kan? Bukan jiwa spiritualnya yang di dalam. Nah, ini. Yang dilihat aja yang sering prioritaskan, tapi tidak langsung dalam ke pondasi. Sampai hanya gara-gara beda masalah kunut dengan nggak kunut aja ini yang kelihatan, akhirnya ribut. Tapi di tempat saya, Gus, Muhammadiyah sama NU itu sudah nggak mempersoalkan doa kunut. Ya itu artinya kan spiritualnya sudah. Enggak, innalillahi, Gus. Innalillahi. Enggak. Karena baik nggak ada yang datang sama NU jarang yang sholat subuh, Gus. Ada beberapa kasus juga nih, Gus, antara LDII dan NU dan Muhammadiyah itu juga seperti kita bilang tuh ada jarak gitu. Bahkan kita kan sama-sama Islam, tapi seperti ada perbedaan gitu. Ya itu tadi karena ritualnya yang dilihat, perbedaan yang diperbesar, padahal hakikinya Islam ini kan keselamatan, kedamaian. Ini mungkin untuk pesantren-pesantren inilah marilah kita isi spiritualnya kayak gitu. Mungkin si ustadz ini mungkin secara ilmu fikihnya mendalami, kitabnya dia mendalami, tapi spiritualnya ini masih kurang. Siap. Ustadz juga manusia mungkin. Ketika melihat ada kesempatan, barangkali. Tapi mending kados kula dadi dalang mawon nggih. Dadi anggere enten sing weruh kula mandan melenceng-melenceng lah wong anu dalang. Nggih, patut. Oke, clear berarti. Masih banyak pondok pesantren yang memang baik dan pantas untuk dititipkan. Insya Allah semuanya baik, itu kan hanya oknumnya saja. Berarti caranya adalah kita riset dulu track recordnya seperti apa di pondok tersebut. Betul. Siap, Gus. Terus point of view yang kedua nih yang paling penting tadi, spiritualnya. Spiritualnya, jangan kita gampang ditipu ngangge visual nih, Gus, nanti ritual-ritual dan sebagainya. Allah kita sama, Nabi kita kan sama. Nah, persamaannya sebetulnya kan banyak. Kenapa yang dibesar-besarkan
perbedaannya kan. Seperti kalau di bulan puasa itu, di bulan puasa. Iya. Kadang ada yang terawih 11, terawih 23 tuh gontok-gontokan. Yang komen itu rame di sosial media, padahal yang komen sendiri itu belum tentu terawih. Biasanya gitu. Yang rame itu hanya penonton, malah nonton. Jamaah yang tidak terawih itu lebih banyak. Yang walaupun nggak apa-apa juga ya Gus. Ya, karena kan sunnah. Itu sunnah. Iya, siap. Terus headline berikutnya. Masih kekerasan atau kita next yang lain? Oke. Nah, ini nih yang lagi sempat viral juga ini ya. Jadi gini Gus. Di platform-platform e-commerce ya, seperti Shopee dan lain-lainnya. Lazada itu sampai di Google muncul jual tuyul harga terbaik dan termurah Oktober 2023. Terus bawahnya lagi jual tuyul pesugihan terbaru Oktober 2023. Dan ada gambarnya loh Gus. Iya. Tuh. Itu yang dibeli apa itu? Itu gimana Gus? Emang itu beneran ada Gus? Jadi kita memang begini, kalau beneran ada atau tidak di Al-Quran kan jelas sudah di situ bahwa Allah itu menciptakan makhluknya bukan hanya manusia, tapi juga ada jin, ada malaikat, dan ada hewan lain-lainnya. Itu memang kalau dibilang ada apa tidak ya memang ada, kan kayak gitu. Nah pertanyaannya kalau praktek jual beli seperti ini, nah ini fenomena ini, fenomena. Terus kalau itu kan kayaknya patung apa ya? Ini malah lebih ke patung, Gus. Bisa dibikin. Oh iya, ini bentuk dari cara marketing tipu-tipu sebenarnya, Gus. Bisa jadi ya, Gus. Jadi apa sih? Kalau yang murah mungkin yang KW mungkin. Yang KW. Update juga ya tuyul KW ya. Nah terus gini Gus, pertanyaan saya, ketika terjadi jual beli tuyul, ada yang beli. Itu uangnya buat tuyulnya apa buat ownernya ini yang menjual? Yang jual tuyul Gus. Ya, yang jelas ya buat yang jual. Ya pertanyaannya kok ya mau beli kan kayak gitu. Ya pertanyaannya kenapa mau beli? Sekarang logikanya aja, lah ini udah kenapa harus dijual, suruh kerja sendiri aja kan cepet ini. Oh iya. Kenapa tuyul ini harus diperjualbelikan kalau memang dia bisa memperkerjakan tuyul itu sendiri? Kan kayak gitu. Berarti sama aja kayak kemarin banyak paranormal yang somasi ke Om Deddy Corbuzier ya. Dia itu ngaku karena dibuka ke pesulap merah yang akhirnya banyak dukun dan paranormal nggak laris. Padahal ngakunya mereka punya penglaris. Kenapa nggak dukun satu dikasih ke dukun lainnya dilarisi? Logika yang paling mudah kan seperti itu. Loh kalau memang bisa untuk kekayaan, kenapa harus dijual? Toh dipekerjakan sendiri aja bisa. Nah ini kan repot. Harus ada dimarketkan. Iya, harus transfer tuyulnya juga ya Pak. Justru yang saya tanyakan kok iya mau ada yang beli kan? Ada Pak. Nah itu. Ada itu karena kadang-kadang terjerat pinjol, terjerat judi online, ilmu kepepet itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa maning kita kayak? Ada datang. Kayak mau ngendi sih. Ada. Tulisannya jenggot. Ke kamera. Gak ada mengerti. Gus, ini bukan santrinya? Nyasar ya? Malu kayak punya santri kayak gini. Assalamualaikum. Ini barangkali keluar dari botol. Oh iya, botol lagi di sana ya. Alim. Anak kesini mau jual air ini. Jual air. Air apa? Jual air. Antum dari mana? Dari pondok mana? Pondok kopi. Jakarta Timur. Pondok kopi. Bukan pondok kopi. Itu anak pengelingan. Itu. Pondok kopi jualnya air bening ya. Air bening. 350 itu. Pondok kopi. Air bening bukan kopi ya. Oke. Antum ini
Jual apa ya? Anda jual air. Air buat Ya, air apa itu? apa? Air gua. Nih, ada bini gua malu. Itu bisa menyembuhkan apa aja itu? Bisa menyembuhkan apa aja itu? Wah, ini banyak ini, menyembuhkan haus. Ini menyembuhkan haus. Oh, menyembuhkan haus. Ini jadi hilang hausnya. Oh, jadi khasiat utamanya menyembuhkan haus. Menyembuhkan haus dahaga. Ini cincin saya juga menyembuhkan lapar ini. Iya. Oh, bisa, Gimana Gus caranya? Dibawa ke warung dijual. Benar. Jangan lebih lucu dari Gusnya. Nanti saya nggak lucu. Sudah begini ternyata lucuan dia. Nama antum siapa? Ana Wan Hadir, bukan Wan Qadir, tapi Wan Hadir. Jadi kadang-kadang dipanggil hadir, kadang-kadang enggak. Tergantung bayaran. Oh, jadi antum itu bukan santrinya Gus Hasan. Oh, bukan. Ya, Wan Hadir. Bukan. Lebih ke muridnya Kiprana Lewu ya. Benar ya. Hadir. Bukan. Saya nyantrinya jauh. Di mana? Turki. Turki Arab. Bukan. Mana? Itu jalan remaja situ belakang. Turunan kidul ya. Turunan kidul. Iya, jadi saya jual air doa, Pak. Jadi ini untuk pemasukan. Nah, ini yang doain siapa? Saya juga bingung yang doain siapa. Pokoknya saya jual air doa. Katanya ini sudah didoain sama alim ulama. Aduh. Harganya? Seikhlasnya. 200 lah. Nanti Kelasnya 200. Wan Hadir, sebelum saya mau membeli air dari Anda atau tidak, karena kebetulan sama yang Iya, dari sama. sini ya airnya. Jadi nanti saya butuh pencerahan dulu nih dari Gus Hasan. Ini satu manajemen. Kalau nggak ada properti lain makanya pakai cekot. Ini perlu nggak Anda datang pam gitu perlu nggak? Bim sekarang bukan mama Oh, pak. udah ganti ya? Bim. Gus, saya mau tanya Gus, ini kebetulan ada kasus Gus. Iter banyu doa atau jualan air doa yang diyakini berkhasiat karena sudah didoakan oleh alim ulama. Hukumnya seperti apa Gus? Ya, sebetulnya kalau hanya untuk wasilah ya nggak ada masalah. Kalau hanya untuk Sifatnya untuk wasilah, artinya untuk perantara saja. Kadang kan kalau kita ziarah ke makam-makam aulia Allah, kan ada sumur keramat. Nah, jadi sifatnya untuk wasilah saja. Tapi kalau niatnya memang untuk berbisnis Gus? Nah, ini yang kadang-kadang jadi salah kan seperti itu. Gus saham salah maksudnya. Jadi kurang pas kayak gitu, jadi kurang pas. Kan kayak gitu. Kalau untuk berbisnis kurang pas. Jadi pernah ada satu riwayat, ini ada satu kisah. Itu datang sahabat ke Rasulullah SAW. Di situ ya Rasul, anak saya lagi sakit kayak gitu. Anak saya sakit, Rasul mohon didoakan biar aja sembuh. Rasul mungkin karena lagi keburu-buru, akhirnya kamu datanglah ke sahabat A, kata sahabat A lah, atau mungkin ke Pak Dalang ya, Mas Dalang Yakut kayak gitu. Terus akhirnya ini yang datang ke tempatnya Pak Dalang Yakut minta didoakan atau minta air kayak gitu. Ini setelah dibawa pulang minumkan, ini si anak belum ada perubahan, belum sembuh. Akhirnya datanglah lagi ke tempatnya Rasulullah. Ya Rasul, saya sudah datang ke tempat sahabat yang ditunjukkan kan kayak gitu, tapi belum ada perubahan. Rasul itu cuma tersenyum. Terus apa yang Rasul sampaikan? Disenengkan, artinya dibikin istilahnya diikhlaskan. Biar yang berdoa itu jadi ikhlas. Nah, inilah di sini artinya yang kadang-kadang mungkin ada orang minta doa, kadang bawa buah tangan cangkingan. Nah, kan seperti itu. Intinya biar yang mendoakan ini jadi ikhlas, seneng kan kayak gitu. Insya Allah doanya
lebih mustajab kan kayak gitu. Terkabul. Terkabul. Berarti memang riwayat Rasulullah pun ada wasilah melalui air ini. Cuma di situ kan tidak ada nilai yang pasti. Oke. Harus misalnya segini. Tidak dibanderol. Gitu kayak gitu. Saya ini lu bandrol tapi 200.000. Terus gini deh, pertanyaan saya sama Anda. Sama antum, Anda tanya sama Anda enggak? Nah, kenapa nggak lu minum sendiri dulu? Barusan diminum nggak lihat aja Bapak ya. Tapi nggak sembuh. Ternyata ini bohong kayaknya, Pak. Udah jualan sendiri bohong ya. Ya kalau gini saya mau pulang. Saya mau jual onta. Ya, Pak. Satu segmen aja lah ya. Enggak boleh satu segmen. Enggak boleh. Oke, gini. Pertanyaan berikutnya dari saya ketika terjadi seperti ini, Gus. Tapi ada suatu pondok pesantren atau suatu alim ulama lah atau habaib, saya pernah dengar langsung dengan alasan hasil dari penjualan air ini yang ya entahlah nama itunya di bisnisan atau enggak awalnya gitu, tapi hasil dari penjualan air ini untuk menghidupi santri yang ada di pondok. Niku pripun Gus? Selagi memang harganya standar nggak ada masalah, kan sama kita beli di toko atau beli di situ kan harganya masih sama kan. Artinya tidak merasa dirugikan si pembeli kan kayak gitu. Misalnya si merek A ini biasa jualan 5.000. Nah, air ini pun sama tidak memberatkan yang membeli. Kan tidak ada masalah. Kecuali ini 5.000, ini jadi 100.000. 200.000. 200 malah. Ini untuk keselamatan istri saya. Biar aja mau makan harian. Keselamatan. Oh gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Clear. Berarti lu bisa jualan, Bro. Bisa, berarti saya bisa jual. Tapi harga dengan harga yang standar. Harganya yang standar. Ini gambaran yang paling mudah seperti ini. Ada satu hadis, ad-doa silahul mu'min. Jadi doa ini merupakan satu senjata untuk orang Islam. Orang Islam kan kayak gitu. Oke lah kalau kita gambarkan senjata, contoh mungkin di situ ada pisau, mungkin di pistol. Nah, ini kan tergantung siapa yang memakainya. Oke. Kalau pisau ini yang pakai koki, ini malah untuk mempercepat, ya, kan kayak untuk masak, untuk mempercepat mungkin masak atau apa. Kalau pistol untuk menjaga keamanan untuk polisi. Tapi kalau yang pakai pisau ini preman, yang pakai pistol ini preman, ini maka jadi alat satu kejahatan, kan kayak gitu. Jadi tetap balik lagi di situ bagaimana niatnya. Doa kadang mungkin untuk yang dimaksud untuk mahabbah. Nah, dengan membaca mungkin ada surat Yusuf ayat 4. Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa samsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Dibaca berapa kali kan kayak gitu. Ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Salah atau tidak? Jadi pahala atau tidak? Yaitu dikembalikan lagi kepada niatnya. Kalau masalah doanya sendiri ini seperti sebuah senjata. Kalau dipakai jadi alat kesehatan mungkin Mas apa nih? Wan hadir. Oh iya, wan hadir. Misalnya ketemu, wah ini ada cewek cakep banget. Gitu. Wah, dibacain. Iya, dibacain. Misalnya kayak gitu. Itu yang di pojokan korban baca-bacaan. Nah, misalnya seperti itu. Ini bukan doanya yang salah. Ini kan karena doa ini seperti senjata. Tinggal bagaimana ini niatnya yang make. Untuk apa? Untuk apa? Berarti gini Gus, izin. Kalau wan hadir ini mengamalkan itu dengan niat karena benar-benar suka dan ingin memperistri, itu bentuk dari suatu ikhtiar ya Gus, atau usaha. Tapi kalau niatnya hanya untuk main-main, dia udah mau sama kamu, terus kamu mainin, kamu
buang, nanti cari korban baru lagi. Nah, yang tadi sore itu loh, yang rambut merah yang datang ke sini itu loh. Oh, lu bikin rumah tangga gua hancur. Itu yang tidak boleh ya, Gus. Aduh, tepi jurang. Jadi ada kaidah sebetulnya kan fikih itu mengikuti kepada kondisi. Kan kayak gitu. Fikih mengikuti kepada kondisi. Yang namanya fikih harus tunduk dengan kondisi. Okay. Misalnya syarat fikih orang sholat harus berdiri kan kayak gitu menghadap kiblat. Tapi karena kondisinya lagi sakit tidak bisa boleh berdiri, duduk atau fikih mengalah boleh sambil duduk. Duduk nggak bisa boleh sambil tidur. Tidur nggak bisa sambil miring, nggak bisa terus ya udah disolati aja. Kan kayak gitu. Tepuk tangan dulu. Terakhir Gus, cara untuk jadi santrinya panjenengan di pondok soleh solehah, bagaimana caranya? Ya tinggal datang aja. Berbayar atau gratis? Gratis. Alhamdulillah gratis. Gratis. Itu anak-anak yang di sana aja gratis kan. Ya oke. Tapi dapat makan ya. Ya iya kan, gua mau datang kenapa sana nggak? Sehari 3 kali. Mantap. Saya boleh mencantumkan nomor pondok atau nomor Gus Hasan di sini ya. Oke, matur nuwun Gus atas semua pencerahannya. Matur nuwun rawuhnya di Poder podcast Jeder ini. Kenapa kami darder pertanyaannya kadang ngawur ya karena sesuai dengan nama podcastnya, podcast Jeder lah pokoknya. Yang penting rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus.